Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan berbahagia ini, lanjutkan kitab jihad, kitab perjuangan. Judul pagi hari ini adalah tentang kedisiplinan di dalam pemanfaatan harta rampasan perang atau ghanimah. Ya, sebagai pengantar sebelum bacaan sebuah hadis, bahwasanya pemenang ini mengambil seluruhnya. The winners takes all. Dalam perang, siapapun yang menang, ini kemudian mengambil harta benda dari musuh yang dikalahkan. Inilah yang kemudian disebut sebagai harta rampasan perang. Pada zaman jahiliyah, harta rampasan perang atau ghanimah ini diperuntukkan paling besar adalah untuk kepala sukunya. 50% disebutkan dalam sebuah sumber ini untuk kepala sukunya. Sementara 50%-nya dibagi pada para pasukan. Bahkan ada konon ghanimah ini kemudian tidak dimanfaatkan, justru dibakar. Nah, Islam memperbaiki skema pembagian ghanimah ini dengan khumus 1/5 untuk perbendaharaan umat Islam, sementara 4/5 atau 80%-nya ini untuk dibagi rata kepada seluruh pasukan berdasarkan saham masing-masing. Disebutkan pasukan kavaleri, pasukan berkuda, ini mendapatkan 3 bagian, sementara pasukan pejalan kaki, infanteri, ini 1 bagian saja. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, sebelum dibagikan, ghanimah ini tentu dikumpulkan dulu, kemudian didata, dapat kuda berapa, unta berapa, dinar berapa, dirham berapa, domba berapa, dan lain sebagainya, tawanan berapa. Nah, ini menjadi ghanimah yang kemudian nanti diperuntukkan untuk dibagi secara khumus dan juga 4/5 tadi. Nah, kedisiplinan dalam memanfaatkan ghanimah ini kadang-kadang tidak seluruhnya bisa ditegakkan. Karena besarnya ghanimah dan gemerlapnya harta rampasan, ini ada kalanya yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kemudian mengambilnya sebelum dibagikan. Nah, ini dilarang di dalam aturan Islam. Sebutkan siapa yang mengambil ghanimah sebelum pembagian atau mencurinya, maka dia masuk neraka. Rasulullah SAW memberikan keterangan seperti itu. Ya, saudaraku muslim dan muslimat di mana berada, distribusi berdasarkan peran dan kontribusi. Jadi, para prajurit yang ikut langsung pertempuran mendapatkan bagian sesuai dengan peran dan usaha mereka. Hal ini mencegah ketimpangan dan yang dapat memicu pada pencurian dan perselisihan. Kemudian ada pengawasan dari para pemimpin. Rasulullah SAW menunjuk para sahabat yang dipercaya untuk mengumpulkan, mencatat, dan membagikan ghanimah secara adil. Penunjukan ini bertujuan memastikan tidak ada yang mengambil secara diam-diam. Larangan pribadi mengambil ghanimah sebelum pembagian resmi. Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapapun yang mengambil sebelum dibagi akan berdosa. Ada kisah sahabat yang ditegur ketika mencoba mengambil lebih dari bagiannya. Ini menekankan prinsip keadilan dan ketertiban. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Ruwafi' Ibnu Tsabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
fala yarkab dabatun fala yarkab dabatan min fail muslimin hatta idza jafaha raddaha fih wala yalbas sauban min fail muslimin hatta idza akhlaqahu radda fih. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Sabit radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, man amana billahi wal yaumil akhir, fala maka janganlah yarkab dabatan minal fail muslimin hatta idza jafaha radda. Janganlah ia mengendarai binatang harta rampasan kaum muslimin hingga apabila ia telah kurus kemudian dikembalikan kepadanya. Dan janganlah pula ia memakai pakaian harta rampasan kaum muslimin hingga apabila ia telah lusuh ia kembalikan lagi kepadanya. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari sini benar. Terus ada perlu kedisiplinan, ketertiban, dan larangan untuk mengambil manfaat dari ghanimah sebelum masa pembagiannya. Manfaatkannya tentu saja untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan eee umat yang ikut berperang pada waktu itu. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, membahas larangan menggunakan harta ghanimah sebelum dibagikan, jumhur ulama mengungkapkan beberapa pandangan tentang alur proses peralihan pemilikan harta ghanimah. Alurnya seperti apa? Benar. Yang pertama, ketika harta itu berhasil dimenangkan, dirampas atau dikuasai tentara Islam di medan perang, maka terwujud prinsip hak secara umum. Itulah milik umat Islam secara umum. Kedua, alurnya berikutnya adalah setelah harta ghanimah ini sampai pada wilayah Islam, belum dibagi-bagikan, karena harus mengurusi satu yang darurat atau yang lebih penting lainnya, sehingga ada jeda waktu harta ghanimah diperoleh dan waktu pembagiannya, maka hak umum ini diperkukuh, tetap belum menjadi hak pribadi. Nah, berikutnya yang ketiga, setelah dicatat, kemudian diinventarisasi siapa yang mendapatkan apa, dan dibagi-bagikan, maka ghanimah ini menjadi hak milik secara pribadi. Boleh dimanfaatkan, boleh dijual, dan seterusnya. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, perbedaan pendapat tentang peralihan harta hak ghanimah ini menyebabkan munculnya perbedaan hukum tentang harta ghanimah yang masih berada di medan perang dan belum dibagi-bagikan. Di antaranya, apabila seorang tentara terbunuh di medan perang, setelah harta ghanimah didapat, maka jumhur mengatakan haknya diwariskan pada ahli warisnya. Sementara menurut ulama Hanafiyah, haknya tidak diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi kalau ada tentara tercatat maju perang, kemudian menang, dapatkan ghanimah, maka tentara ini mendapatkan pembagian ghanimah dan ini menjadi hak waris kepada ahli warisnya. Menurut ulama Hanafiyah ini tidak mendapatkan hak waris. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah cara bagian ghanimah dan aturan kedisiplinan di dalam memanfaatkan ghanimah ini sehingga menjaga prinsip ketertiban, keadilan, pemerataan, dan kebersamaan berdasarkan porsi masing-masing di dalam kontribusinya terhadap peperangan yang dimenangkan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.